Yang kedua apaan tadi? Yang kedua, ini Stat, kalau misalkan ada yang, tunggu. Sebenarnya ada tiga sih, Stat. Banyak banget ya. Gak apa-apa, tiga gak apa-apa. Yang kedua dulu ya, Stat. Jadi Ya. misalkan si Fulan ini meninggal, terus ternyata dia punya anak, anaknya ini punya utang sama si Fulan, gitu. Itu kewajibannya seperti apa ya, Sat? Apa anak ini, jadi setelah pembagian, anak ini harus bayar dulu hutangnya yang seorang yang sudah meninggal, nanti uang yang sudah orang yang sudah meninggal ini, uangnya disedekahkan, atau ya pokoknya disedekahkan kemanapun itu ya, Sat. Aturannya itu seperti apa ya, Sat? Ketika ada orang yang punya hutang kepada orang yang sudah meninggal, itu sebaiknya seperti apa? Dia harus tetap bayar kan, biar bagaimanapun hutang itu harus tetap bayar. Jadi dia harus bayar, nanti pasti yang udah meninggal ini apa uang itu boleh kita sedekahkan ke pondok pesantren atau apa segala macam. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, ya baik. Tadi subuh pun tatkala kami dapat pertanyaan, sering ada pertanyaan, Ustadz gimana ya? Aku ini mau bayar kuliah, tapi uangku masih di orang tua, dia berhutang kepada saya. Jadi saya nagih apa gimana ya Ustadz? Kalau nagih takut durhaka. Ini kasus nanti yang ditanyain Kak Dini saya jawab juga. Saya bilang kok bisa-bisanya ada istilah orang tua ngutang ke anaknya gitu ya. Orang tua kok sampai ngutang ke anaknya, nggak mungkin. Nggak boleh, karena kamu dan hartamu milik orang tuamu. Itu hadis Rasulullah. Nah sekarang kita balik dari pertanyaan Kak ini kan berarti sebaliknya. Kalau sebaliknya gimana? Anak berhutang kepada orang tua, bisa saja gitu loh. Walaupun mungkin bahasanya ya saat itu orang tuanya tidak ingin melihat anaknya susah. Tapi kalau misalkan dia berhutang, intinya si mayit saat meninggal, siapapun itu misalkan, mau orang lain, mau ayah sendiri misalkan, terus dia punya uang di orang lain, katakan begitu kan pertanyaannya. Maka gimana Ustadz? Harus dibayarkan? Ya harus dibayar. Kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Kalau si fulan sudah meninggal. Karena harta almarhumah itu milik mereka. Artinya itu milik mereka semua dan itu masuk dalam kategori harta waris atau tarikah. Gitu. Nanti terkait dengan apakah disumbangkan, disedekahkan, itu nanti tinggal kelegowoan dari ahli waris. Tapi kalau ahli waris nggak ada, contoh saya berhutang misalkan, berhutang kepada Fulan, Abdullah misalkan. Nah, Abdullah sudah meninggal, saya cari ahli warisnya nggak ketemu, putus kontak, rumahnya juga udah pindah, terus gimana? Ya, maka kita bersedekah atas nama si Fulan yang meninggal atau nama Abdullah tadi, contohnya. Tapi kalau masih ada ahli warisnya, harta itu menjadi milik ahli waris. Sama kalau menurut keterangan dari beberapa ulama, misalkan contohnya adalah seorang meninggal. Nah sekarang kan banyak tuh ada istilah uang takziah, walaupun sih nggak wajib, tapi kalau kita datang terus membawa untuk memberikan bantuan, ya uang melayat lah istilahkan gitu ya. Nah maka uang itu milik siapa? Uang itu milik ahli warisnya, gitu. Bukan cuma milik ibunya, tergantung nanti ahli warisnya ada berapa orang. Ada istri, ada anak, gitu kan, ada anak laki, anak perempuan, ada ayah, itu uang milik ahli waris. Kenapa? Bukan, bukan. Sebagian dari kita kan masih mengadakan tahlilan, Ustaz, ya kan? Apa bisa Iya, digunakan iya. untuk atau gimana? Tapi ini maksudnya dari sisi identitas uang itu ya, maksudnya identitas uang itu adalah uang warisan. Jadi uang milik ahli waris. Yang mana sebenarnya kalau bukan karena meninggalnya si fulan tadi, ya orang kan nggak mungkin kasih uang takziah kan. Contoh saya masih hidup, ada orang bilang nih Ustadz uang takziah. Waduh, gawat banget. Kok dibilang uang takziah, uang saya masih hidup kan gitu ya. Jadi uang itu menjadi milik istilahnya ahli waris karena wafatnya ayahnya, karena wafatnya ibunya gitu istilahnya. Jadi nanti insya Allah dia bisa bisa bagi-bagi, dia bisa bagi-bagi di antara ahli waris. Ya mungkin kalau orang-orang biasa-biasa mungkin cuma biasa dapat takziahnya, tapi kan ada beberapa yang mungkin pejabat, ada tokoh masyarakat, ada orang-orang ternama yang mana uang takziahnya mungkin bisa jadi besar gitu. Nah itu kan menurut perhitungan ya bisa saja
Bisa saja misalkan dibagi dan menjadi hak dari ahli waris yang tidak sedikit jumlahnya. Baik, nah yang kedua contohnya adalah seperti yang terjadi kalau nggak salah waktu Jaksa Agung Baharudin Lopa ya, Allah yarham. Waktu beliau meninggal, itu kan uang takziahnya banyak, sampai digondol maling kalau nggak salah waktu itu ya, dan akhirnya ketangkap kalau nggak salah. Jadi ya seperti itu nanti dibagi kepada ahli waris karena itu menjadi hak mereka. Tapi kalau kita jumpai ahli warisnya tidak ketemu, maka bersedekah dalam rangka membayar hutang diniatkan untuk si fulan tadi.